Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga kita kembali bertemu di Dapur Sehat Roja. Salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Adapun kemudian daripada itu, gangguan paru, pernafasan. Ini walaupun kedengarannya terlihat agak remeh ya, akan tetapi terkadang juga memiliki hal yang menyibukkan kita. Maka pada pembahasan kali ini kita masih membahas tentang permasalahan pernafasan, yakni batuk berkaitan dengan bronkitis. Dikarenakan kelemahan paru banyak, maka timbullah bronkitis. Dikarenakan astenia energi vital paru. Paru ini penopang pernapasan dan energi vital. Ketika daya tahan tubuh kita lemah, maka gampang terserang penyakit yang datang dari luar. Ya. Maka bahan-bahan yang saya siapkan ini sengaja saya gunakan sebagai tip untuk mengatasi gangguan bronkitis atau gangguan batuk bronkitis dan gangguan kelemahan paru-paru. Meskipun secara umum bahan yang saya gunakan ini sebenarnya bukan cuma untuk gangguan bronkitis semata ya, akan tetapi juga digunakan untuk menguatkan energi vital ya, kemudian digunakan untuk kecerdasan, juga digunakan juga untuk mempertajam pandangan mata ya, dan digunakan untuk mengatasi masuk angin, gangguan masuk angin ya, dan stamina pria. Akan tetapi secara umum dampak dari sindrom astenia energi vital paru itu sebenarnya banyak. Di antaranya adalah batuk bronkitis. Bahan-bahan yang saya perkenalkan kali ini adalah anggur merah tanpa biji, sekitar 15 butir agar kita bisa mencukup untuk 1 gelas. Kemudian, tapi nanti ini agak lebih soalnya ada wortel juga ya. Wortel kurang lebih satu buah wortel ukuran sedang ya, kita potong. Begitu pula dengan anggurnya, dimana anggur ini cukup untuk memupuk harorah rutubah sehingga meningkatkan energi vital. Dan wortel ini kalau dalam penelitian farmasi dia juga anti kanker, mengatasi gangguan mata, rabun dan sebagainya ya. Kemudian air jeruk. Air jeruk itu saya pilih air jeruk manis, meskipun kalau ada yang suka lemon, jeruk lemon ya, maka boleh pakai jeruk lemon atau pakai jeruk nipis. Boleh juga pakai jeruk medan, pakai jeruk ya, seumumnya jeruk manis ya kita gunakan agar jus itu enak dimakan tetapi juga memiliki khasiat yang bagus. Kemudian yang berikutnya adalah jahe. 1 jari jahe ya, kita potong-potong, kita kupas kemudian kita potong-potong. Karena jahe itu berguna untuk menguatkan energi vital paru, seperti pepatah klasik mengatakan paru-paru itu mengembangkan fungsinya dengan rasa yang pedas, dan jahe pedasnya cukup. Ada 3 hal yang seseorang itu menggunakan jahe di proses itu, sebenarnya ada tiga hal ya. Jahe bisa digunakan berdasarkan cara memprosesannya. Artinya setiap kita memproses sesuatu yang beda, maka akan memiliki khasiat yang berbeda. Misalkan kita jahenya ini dibakar. Jahe ini dibakar, jahenya basah, jahe basah. Kalau jahe dibakar, maka sifatnya hangat, kemudian rasanya pedas sedikit pahit. Ini efektif digunakan untuk mengatasi gangguan masuk angin, batuk karena masuk angin, batuknya pun batuk karena masuk angin. Ya, kemudian juga gangguan masuk angin. Tamen kalau jahenya itu dijadikan bubuk, kita ambil jahe bubuk ya, jahe kering ya, jahe yang dikeringkan bubuk. Dia lebih dominan untuk jantung dan meningkatkan stamina. Tetapi ketika kita yang dibutuhkan adalah untuk menguatkan limpa dan menguatkan paru untuk terjadinya batuk bronkitis, maka kita pilih jahe yang yang basah, jahe segar gitu ya. Ini efektif digunakan untuk menghangatkan organ tubuh, menguatkan energi vital paru, meluruhkan dahak ya, plus mengatasi angin juga. Dan kombinasi ini
ada anggur yang manis, sedikit asam, kemudian wortel yang netral manis, kemudian jeruk juga manis sedikit asam, kemudian ada tambahan madu juga, kemudian ada tambahan jahe yang pedas. Ini rasanya manis pedas. Manisnya itu tonik, energi vital dan rutubah, pedasnya itu memperlancar peredaran darah dan membuyarkan. Makanya paru itu biasanya disimbolkan sebagai pemimpin energi vital. Makanya dia butuh makanan-makanan yang rasanya pedas. Sebagaimana kalau kita misalkan melakukan perjalanan jauh, ya, misalkan melakukan perjalanan jauh menggunakan bus atau menggunakan pesawat, ya. Biasanya ketika kita atau bus kita sampai di suatu tempat, setelah naik pesawat atau setelah pas naik bus kemudian sampai di rest area, kemudian kita masuk, maka agak sedikit rasa seperti masuk angin, maka yang kita butuhkan adalah makanan pedas. Biasanya orang langsung akan memilih makanan-makanan yang pedas. Itu yang maksud saya yang digunakan untuk menguatkan paru agar paru itu menolak angin yang datang dari luar. Itu hampir semua orang seperti itu. Setiap perjalanan mesti begitu. Ya, maka jahe ini akrab digunakan untuk menguatkan energi vital. Tentunya di samping dia punya daya untuk pedasnya untuk memperlancar peredaran darah. Ya. Caranya adalah kita masukkan dalam blender anggurnya, kemudian juga wortelnya, ya. Kemudian jahe, semua bahan kita masukkan. Kemudian kita kasih jeruk. Ini sebenarnya nanti jadinya 1 gelas lebih. Karena airnya aja udah sekitar 175 cc. Kalau hendak mendapatkan yang lebih banyak maka boleh ditambah. Madunya jangan dimasukin semua tapi nanti kalau madu itu kalau sudah halus baru kita masukkan. Kemudian kita dulu biar halus. Ini sampai halus. Ini anggurnya anggur tanpa biji ya. Kalau biasanya menggunakan anggur biji, kadang dicampur, ini menggunakan anggur tanpa biji. Kita biarkan sampai halus. Bagi yang tidak suka ampas, maka ada orang yang terkena gangguan paru atau batuk. Kalau minum ampas itu kurang nyaman, maka bisa disaring. Tapi kalau untuk gangguan yang lainnya, seperti untuk stamina, mencerdaskan otak, kemudian untuk memperlancar peredaran darah, ya, kemudian juga untuk menajamkan pandangan mata, ini saya rasa nggak usah disaring karena dia seratnya bagus. Kita dapat seratnya untuk memperlancar peredaran, membantu memperlancar sistem pencernaan dan buang air besar. Ini kita dapat 1 gelas anggur oren. Jadi ini kita boleh kalau mau ditambah madu, boleh ditambah madu, kemudian ditambahkan secukupnya, kemudian diaduk. Ya, karena terkadang manis madu yang tajam, kalau kelebihan manis yang terlalu tajam itu akan memancing batuk juga. Makanya ketika madu kita hendak menggunakan madu, maka usahakan sesuai selera, jangan terlalu manis. Ya, ini juga sudah cukup manis. Kalau mau ditambah madu sekitar 1 sendok teh sampai 1 sendok makan, kemudian sesuai selera. Kalau hendak diminum kemudian dimasukkan madu, kemudian diaduk pakai sendok. Ya, demikian tips saya kali ini. Tentunya di samping tidurnya jangan terlalu malam, ya, dan yakinlah bahwasanya penyakit itu adalah yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan upaya. Makanan berkhasiat obat, dan ini sebagaimana yang dimaksud yang sesuai dengan perkataan Imam Ibnu Qayyim bahwasanya tibbun nabawi itu adalah makanan. Karena wa kulu wasrabu wa la tusrifu, perintah makan. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menyebutkan seorang pengobat yang ahli itu tidak bersegera berambisi untuk memberikan obat, akan tetapi kalau bisa dia bisa memberikan makanan yang kemudian digunakan untuk menuntaskan penyakitnya. Karena makanan kalau dia kelebihan maka akan menjadi nutrisi.
Kalau dia kurang tidak membahayakan, ya. Kalau memakan makanan tidak ada penyakit, maka dia akan menjadi nutrisi. Tapi kalau obat, kalau dia makan nggak ada penyakit, maka dia akan menjadi bala, akan menjadi penyakit. Dan kalau kelebihan dosis, itu pun sisanya akan menjadi penyakit. Kalau kekurangan dosis tidak bisa menuntaskan penyakit. Dan makan adalah solusi terbaik untuk pengobatan tubuh kita. Tentunya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan dari saya. Mudah-mudahan tip kali ini bisa digunakan dan bisa dijalankan, digunakan untuk mengobati batuk bronkitis, meningkatkan stamina, menajamkan pandangan mata, mencerdaskan otak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala.